wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang konsep sistem keuangan dan peranan lembaga keuangan sebagai perantara keuangan. Baiklah, yang pertama itu adalah konsep sistem keuangan. Sistem keuangan adalah mekanisme yang menghubungkan institusi, instrumen, dan pasar keuangan untuk alokasi sumber daya ekonomi. Tanpa sistem keuangan yang kuat, perekonomian suatu negara tidak akan berjalan optimal. Adapun fungsi utama dari sistem keuangan ini adalah yang pertama itu mengalokasikan dana, menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus atau lender atau investor ke pihak yang membutuhkan dana atau borrower. Yang kedua itu ada menyediakan likuiditas, memastikan ketersediaan dana bagi individu dan bisnis untuk kebutuhan operasional dan investasi. Yang ketiga itu adalah memfasilitasi transaksi, memudahkan pembayaran dan perdagangan dengan berbagai instrumen keuangan. Yang keempat itu ada mengelola risiko, membantu individu dan perusahaan dalam manajemen risiko melalui asuransi dan instrumen derivatif. Adapun juga komponen utama dari sistem keuangan ini yaitu pertama adalah pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat transaksi akses keuangan seperti pasar uang dan pasar modal yang membantu meningkatkan perputaran modal. Yang kedua itu adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi yang menyediakan jasa keuangan baik bank maupun non-bank yang berperan dalam menyediakan layanan finansial kepada masyarakat. Yang ketiga itu adalah instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini merupakan produk keuangan seperti saham, obligasi, dan pinjaman yang menjadi alat utama dalam transaksi keuangan. Selanjutnya adalah konsep sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir spekulasi, serta mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Adapun beberapa prinsip utama dari sistem keuangan syariah itu pertama bebas dari riba. Transaksi keuangan yang tidak boleh melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil, karena ini dianggap sebagai eksploitasi merugikan salah satu pihak. Yang kedua itu berbasis akad atau berbasis perjanjian. Setiap transaksi keuangan harus memiliki akad atau perjanjian yang jelas seperti akad murabah atau jual beli, mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, dan ijrah atau sewa, sehingga semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Habis itu yang ketiga, bebas dari gharar dan masyir atau bebas dari spekulasi dan ketidakpastian, agar transaksi lebih transparan, adil, dan tidak merugikan satu sama lain. Yang keempat itu investasi hanya pada usaha halal, sehingga ekonomi yang dihasilkan lebih rendah dan berkelanjutan. Lembaga keuangan yang beroperasi dalam sistem keuangan syariah mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah atau BMT, dan pasar modal syariah yang menjadi pilar utama dalam mendukung sistem keuangan berbasis Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peranan lembaga keuangan mikro atau LKM sebagai perantara keuangan. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah institusi keuangan yang memberikan layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM yang tidak memiliki akses ke bank profesional. Adapun peranan dari lembaga keuangan mikro adalah yang pertama itu menyediakan inklusi keuangan. Lembaga keuangan mikro membantu masyarakat pedesaan, sektor informal, dan masyarakat miskin mendapatkan akses keuangan seperti kredit, tabungan, dan layanan keuangan lainnya, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, menyediakan kredit dan pembiayaan usaha kecil. Lembaga keuangan mikro memberikan pinjaman mikro bagi usaha kecil dan mikro tanpa jaminan formal, memungkinkan usaha kecil berkembang meskipun memiliki keterbatasan modal. Sumber dana ini berasal dari tabungan anggota, modal sendiri, atau lembaga donor. Yang ketiga itu mendorong pemberdayaan ekonomi. Melalui program pelatihan dan pendampingan bisnis, masyarakat tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga bimbingan untuk menjalankan usaha mereka dengan lebih efektif. Yang keempat itu mengelola risiko keuangan, menyediakan asuransi mikro dan dana darurat yang membantu masyarakat menghadapi situasi mendesak seperti gagal panen atau biaya kesehatan mendadak. Yang kelima itu adalah meningkatkan stabilitas ekonomi lokal,
Dengan mendukung usaha kecil, lembaga keuangan mikro berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di komunitas dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman tidak resmi. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah beroperasi dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Adapun peranan lembaga keuangan mikro syariah adalah pertama itu menyalurkan pembiayaan syariah menggunakan skema seperti mudharabah atau jual beli dengan wajib keuntungan, mudharabah bagi hasil, dan musyarakah kemitraan sehingga transaksi lebih transparan dan adil. Tidak menggunakan bunga, mereka berbasis pada kesepakatan profit sharing atau margin tetap yang disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah, memberikan alternatif pembayaran halal bagi masyarakat yang ingin menghindari di sistem keuangan konvensional atau sistem keuangan riba. Yang ketiga itu mendorong kesejahteraan dan keberkahan ekonomi, mencegah masyarakat terjebak dalam utang berbunga tinggi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis etika Islam dengan menggunakan konsep zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari mekanisme pemberdayaan ekonomi umat. Yang keempat adalah mengelola dana sosial Islam. Lembaga keuangan mikro syariah seringkali juga mengelola dana sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya membantu, tapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat miskin. Baiklah, sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.